1419, mahasiswi Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah patofisiologi. Video ini berisi tentang penjelasan mengenai apa sih edema dan dehidrasi itu. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu edema. Nah, apa sih edema itu? Nah, edema ini adalah pembengkakan pada anggota tubuh yang terjadi dikarenakan adanya penimbunan cairan di dalam jaringan. Lokasi timbunan cairan di dalam jaringan ini berada di ekstrasel, tepatnya di interstitial. Nah, contoh edema itu ada gambarnya di sini. Edema ini ada 5 penyebab, yaitu yang pertama peningkatan tekanan hidrostatik pada kapiler. Lalu yang kedua peningkatan permeabilitas kapiler. Lalu yang ketiga penurunan tekanan osmotik. Dan yang keempat yaitu obstruksi limfatik. Dan yang terakhir kelebihan natrium. Dan kita bakalan masuk ke penyebab yang pertama, yaitu peningkatan tekanan hidrostatik pada kapiler. Nah, kok bisa sih terjadi tekanan hidrostatik kapiler ini meningkat? Biasanya dikarenakan gagal ginjal dengan peningkatan volume darah total. Lalu peningkatan kekuatan gravitasi, misal karena terlalu sering berdiri lama atau duduk lama. Lalu kerusakan sirkulasi vena dan obstruksi hati. Pada obstruksi vena ini biasanya menimbulkan edema lokal daripada edema pada umumnya, karena hanya satu vena atau kelompok vena yang terkena. Tipe edema yang terjadi karena peningkatan tekanan hidrostatik kapiler ini misal gagal jantung kongestif, lalu serosis hati dan hipertensi portal. Lalu yang kedua yaitu tadi peningkatan permeabilitas kapiler. Pada peningkatan permeabilitas kapiler ini kerusakan langsung pada pembuluh darah seperti karena trauma ataupun luka bakar dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas hubungan endotelium. Edema lokal dapat terjadi karena respon terhadap alergen seperti sengatan lebah. Pada individu tertentu, alergen ini dapat mencetuskan inflamasi yang dapat menyebabkan hiperemia dan vasodilatasi yang menyebabkan akumulasi cairan, protein, dan sel pada area yang sakit. Dan ini dapat menyebabkan pembengkakan edema atau eksudasi area yang terkait. Tipe edema yang terjadi karena peningkatan permeabilitas kapiler misalnya itu inflamasi, lalu reaksi alergi dan luka bakar. Nah, untuk yang ketiga yaitu penurunan tekanan osmotik. Bila protein plasma di dalam darah menipis, kekuatan di dalam akan menurun yang memungkinkan gerakan di dalam jaringan. Ini menimbulkan akumulasi cairan dalam jaringan dengan penurunan volume plasma, dan ginjal merespon terhadap penurunan volume sirkulasi terhadap aktivasi sistem aldosteron, renin, angiotensin yang mengakibatkan reabsorpsi tambahan terhadap natrium dan air. Tipe edema yang terjadi pada penurunan tekanan osmotik ini misalnya itu gagal hati, malnutrisi protein, nefrosis, dan juga luka bakar. Lalu yang keempat yaitu obstruksi limfatik. Penyebab paling umum dari obstruksi limfatik adalah pengangkatan limfonodus dan pembuluh darah melalui pembedahan untuk mencegah penyebaran keganasan. Terapi radiasi, trauma,
dan inflamasi juga dapat menimbulkan obstruksi limfatik lokal. Nah, tipe edema yang terjadi karena obstruksi limfatik itu misalnya pembedahan mengangkat struktur limfe, inflamasi atau keterlibatan keganasan nodus limfe dan pembuluh darah, dan filariasis. Nah, lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu kelebihan natrium. Nah, pada gagal ginjal kongestif dan curah jantung menurun pada saat kekuatan kontraksi menurun, untuk meningkatkan kompensasi, peningkatan jumlah aldosteron menyebabkan retensi natrium. Volume plasma meningkat, begitu juga pada tekanan kapiler intravaskuler vena. Jantung yang gagal ini tidak mampu memompa peningkatan aliran balik vena ini, dan cairan dipaksa masuk ke dalam ruang interstitial. Tipe edema yang terjadi karena kelebihan natrium misalnya tadi gagal jantung kongestif, gagal ginjal, dan kelebihan masukan natrium. Nah, edema ini juga memiliki dampak. Nah, yang pertama yaitu gejala yang tampak bergantung dari kondisi dan lokasi jaringannya bengkak. Lalu, edema ringan karena peradangan tidak menimbulkan gejala. Gejala yang muncul dan dirasa oleh penderitanya itu berupa anggota tubuh misalnya pada lengan dan tungkai menjadi bengkak, sulit digerakkan dan juga sulit berjalan. Lalu jika pada kulit di area kulit yang terjadi edema itu akan menjadi kencang dan mengkilap. Lalu resiko gangguan integritas kulit, bisa gatal dan tidak nyaman. Nah, misalnya untuk mengetahui kulit itu terjadi edema, itu kalau ketika kulit pada area edema ditekan, maka akan timbul lubang seperti lesung pipi dalam beberapa detik. Nanti gambarnya akan saya masukkan. Dehidrasi merupakan gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh di mana pengeluaran cairan itu lebih banyak dibandingkan dari pemasukan. Dari dehidrasi itu sendiri, saya ambil 3 poin. Yang pertama itu berkeringat secara berlebihan, lalu muntah dan diare juga berlebihan. Lalu yang ketiga, menderita penyakit tertentu, misalnya anoreksia atau diabetes. Kita masuk ke kelompok orang-orang yang beresiko untuk menderita dehidrasi. Yang pertama, bayi dan anak-anak. Kenapa bayi dan anak-anak? Karena tubuh mereka ini kecil sehingga membuat tubuh mereka itu lebih rentan terhadap perubahan kadar air dan mineral dalam tubuh mereka. Di kelompok ini juga mudah sekali mengalami diare, karena diare berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi. Lalu masuk ke kelompok yang kedua, yaitu orang tua. Nah, kenapa orang tua? Menurut saya, orang tua itu terkadang kurang perhatian terhadap air minum dan rasa haus mereka. Apalagi orang tua itu memiliki masalah di ingatan. Yang ketiga yaitu atlet, karena atlet ini mudah sekali kehilangan banyak cairan tubuh yang keluar melalui keringatnya. Semakin sering olahraga, maka semakin mudah untuk dehidrasi. Terutama yang mudah sekali untuk dehidrasi itu seperti pelari, lalu atlet balap sepeda, dan pemain sepak bola. Lalu yang keempat yaitu penderita penyakit kronis seperti diabetes. Kenapa diabetes? Karena akibat tingginya kadar gula, tubuh akan menghasilkan banyak urin dengan tujuan untuk membuang kadar gula tersebut. Karena terlalu seringnya buang air kecil, maka tubuh ini akan beresiko untuk mengalami dehidrasi. Kita masuk ke dampak dari dehidrasi. Yang pertama, dampak dehidrasi pada ginjal. Kenapa di ginjal? Karena ketika kita mengalami dehidrasi, maka laju GFR di ginjal itu semakin menurun.
GFR itu merupakan rata-rata laju penyaringan. Jika laju penyaringan di ginjal ini menurun, maka menahan juga laju dari produksi urin. Nah, jika ini terjadi, maka meningkatkan resiko dari batu ginjal dan juga gagal ginjal. Lalu yang kedua yaitu sistem jantung dan pembuluh darah. Jika kita mengalami dehidrasi, maka menurunkan volume darah. Dan kita mengalami dehidrasi berat, maka jantung tidak mampu mengompensasi sehingga jantung dapat gagal memompa darah. Jika ini terjadi, maka penurunan tekanan darah atau biasa disebut itu reaksi shock. Dan juga jika kita kekurangan elektrolit, itu dapat mengakibatkan gangguan irama jantung. Yang ketiga yaitu sistem neuromuskuler atau saraf dan otot. Elektrolit ini sangat penting untuk penghantaran sinyal dari saraf ke otot di seluruh tubuh. Kekurangan elektrolit ini dapat mengakibatkan kram otot pada kelompok otot-otot tertentu. Pada kasus berat misalnya, kekurangan elektrolit ini dapat membuat kram otot di seluruh tubuh. Lalu yang keempat merupakan sistem saraf pusat. Jika kita mengalami dehidrasi berat, maka dapat mengakibatkan penyusutan pada sel-sel otak. Jika tidak segera ditangani, maka dapat koma, bahkan berujung ke kematian.